Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera yang terhubung dengan beberapa kota-kota besar di Sumatera seperti Medan, Padang dan Jambi. Dengan wilayah administratif yang diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara di bagian barat dan selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisaran antara 5–50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru ini juga termasuk beriklim tropis, yaitu dengan suhu udara maksimumnya berkisar antara 34,1 derajat Celcius hingga 35,6 derajat Celcius, dan suhu minimumnya di antara 20,2 derajat Celcius hingga 23,0 derajat Celcius. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km persegi dengan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya pada tahun 1985 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km persegi. Setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003, jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, atau Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, di antaranya yaitu ada Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mall Pekanbaru, Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, T-Central, Panam Square, Giant, Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada agar dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih bertahan berdiri, yaitu Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan atau Pasar Kodim, Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar 50 dan Pasar Cikpuan. Sementara dalam pertumbuhan di bidang industri di Kota Pekanbaru juga terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,82%, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka. Dan, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu, beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku. Sejak tahun 2009, kota ini mulai membenahi berbagai fasilitas olahraga setelah Provinsi Riau terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional 18 dan kualifikasi Piala Asia U22 tahun 2012. Untuk menyambut perhelatan akbar tersebut, Pekanbaru membangun Stadion Utama Riau dengan kapasitas 43.923 kursi. Selain itu, lapangan golf tersebar di beberapa tempat pada kawasan kota ini, yaitu diantaranya ada Pekanbaru Golf Course Country Club di Kubang Kulim, Simpang 3 Golf Course di Kompleks Auri, Rumbai Golf Course di Kompleks Iksora Rumbai, dan lapangan golf Labersa di Kompleks Labersa.
Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minang merupakan menjadi etnis mayoritas atau terbesar pertama dengan persentase sekitar 40,96%, kemudian Melayu 23,10%, Jawa 15,70%, Batak 11,04%, dan Tionghoa sebanyak 2,5%. Etnis Minang pada umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru, pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau, dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Agama Islam adalah merupakan agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota Pekanbaru, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen Protestan, Buddha, Katolik, Konghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, kota Pekanbaru pada tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional yang ke-17. Kali ini pada perlombaan membaca Al-Quran yang jika sebelumnya diikuti oleh 1 orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan. Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Politeknik Chalters Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008 di kota Pekanbaru, baru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun ke atas. Di bidang perhubungan, kota Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara dan Jambi di sebelah selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi, dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara dan pelabuhan. Bandara Sultan Syarif Qasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk di Sumatera dan telah menjadi salah satu bandara internasional di Pulau Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Riau juga sangat banyak, namun, berdasarkan aktivitasnya nama pelabuhan-pelabuhan Riau ini memiliki tujuan dan sasaran bagi peningkatan pelayanan angkutan barang maupun penumpang. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan di Riau juga berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Riau berada di pintu gerbang internasional seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, sehingga mempengaruhi pertumbuhan sektor industri dan pariwisata. Selain itu, Transmetro Pekanbaru merupakan sarana transportasi massal jalur darat di kota Pekanbaru, sekaligus sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota ini. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkar pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau marhum Pekan secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784,
Pekanbaru menjadi sebuah kota kecil pada tahun 1948 dan kota peraja pada tahun 1956, sebelum ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2021 kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa. Padang juga merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Hari jadi kota Padang ditetapkan pada 7 Agustus 1669 yang merupakan hari penyerangan Loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh kopi dan rempah-rempah. Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudra Hindia dan dikelilingi oleh jajaran pegunungan Bukit Barisan. Kawasan urban di Padang berkembang bergerak ke arah utara dan timur dari kawasan Kota Tua di Muara Batang Arau. Sejalan dengan pembangunan kota yang berbasis mitigasi bencana, wilayah timur Padang dikembangkan sebagai permukiman dan pusat pendidikan, sedangkan wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan kawasan komersial perkotaan dan pusat bisnis. Berdasarkan peraturan daerah atau Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang di tahun 2010 hingga 2030 kawasan pusat kota meliputi Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur dan Padang Selatan. Dari sisi arsitektur, bangunan yang ada di Kota Padang saat ini berada dalam transformasi penemuan kembali tradisi dalam bentuk ekspresi arsitektur modern tetapi tradisional. Kota ini secara umum mampu mengimbangi perkembangan bentuk arsitektur impor yang terus muncul di setiap kota di Indonesia dengan seni arsitektur tradisionalnya. Hal ini juga terlihat selain pada bangunan dijumpai juga bermacam gapura pada beberapa ruas jalan dengan ciri khas atap gonjong. Gonjong ini merupakan salah satu bagian simbol etnik. Merepresentasikan makna filosofi Minangkabau yang terabstrasikan ke dalam bentuk bangunan, walaupun saat ini telah terjadi pergeseran nilai budaya mengancam eksistensi nilai-nilai yang masih asli. Masyarakat Minang pun merasa bahwa citra arsitektur vernakular mereka cukup terwakili oleh atap gonjong saja. Secara geografis Kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan 694,96 km persegi atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km persegi wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan. Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatera.
Selain itu terdapat pula 19 buah pulau kecil, di antaranya yaitu Pulau Sikuai dengan luas 4,4 hektar di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 hektar dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan. Ketinggian di wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 meter sampai 1853 meter di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah di Kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udara di kota ini cukup tinggi, yaitu antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius pada siang hari dan 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius pada malam hari dengan kelembabannya berkisar antara 78% hingga 81%. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari 17 hari hujan per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Kota ini menempatkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri, walaupun di sisi lain industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti. Di kota ini juga terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910. Pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia. Dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun, hampir 63% dari produksinya baik dalam bentuk kemasan zak maupun curah yang didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur. Perekonomian Kota Padang juga ditopang oleh sektor pariwisata dan industri MICE yaitu Meeting Incentive Convention and Exhibition atau pertemuan, insentif, konvensi dan pameran. Hal ini didukung oleh keberadaan sederet hotel dan gedung pertemuan. Hingga saat ini Kota Padang telah memiliki puluhan hotel berbintang, termasuk di antaranya 9 hotel bintang 4. Minangkabau International Convention Center yang saat ini dalam tahap konstruksi akan menjadi gedung pertemuan terbesar di Kota Padang. Tidak seperti kebanyakan kota besar di Indonesia, pertumbuhan pusat perbelanjaan modern di Kota Padang terbilang cukup lamban. Pada tahun 1990-an terdapat setidaknya 5 permohonan izin pendirian mal di Kota Padang yang ditolak oleh Wali Kota Padang. Penduduk Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Etnis lain yang juga bermukim di sini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan Tamil. Orang Minang di Kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam Sumatera Barat. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43% dari seluruh penduduk, dengan 64% dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk Kota Padang, 91%-nya berasal dari etnis Minangkabau. Mayoritas penduduk Kota Padang memeluk agama Islam dan kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha dan Konghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini, selain didominasi oleh masjid, gereja dan kelenteng juga terdapat di Kota Padang. Masjid Raya Ganting adalah merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang. Sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang, beberapa tokoh nasional pernah sholat di masjid ini, di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan Ahana Sution. Bahkan Soekarno pun sempat berpidato di sini. Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam, pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional yang ke-13.
Gereja Katolik dengan arsitektur Belanda juga telah berdiri sejak tahun 1933 di kota ini walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu. Kota Padang sejak dari zaman kolonial Belanda telah menjadi pusat pendidikan di Sumatera Barat. Tercatat pada tahun 1864 jumlah pelajar yang terdaftar di sekolah yang ada di kota ini sebanyak 237 orang. Kota Padang memiliki puluhan perguruan tinggi, 10 diantaranya berbentuk universitas. Universitas Andalas yang berlokasi di Limau Manis diresmikan oleh Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta pada tahun 1955 sebagai universitas tertua di luar Jawa. Dan pada tahun 2014, Universitas Andalas menjadi universitas pertama di Sumatera yang mendapatkan peringkat A untuk akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi negeri lainnya yang ada di Kota Padang yakni Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Kesehatan Padang dan Politeknik ATI Padang. Beberapa perguruan tinggi swasta juga ada di kota ini, seperti Universitas Bung Hatta, Universitas Baitur Rahmah, Universitas Eka Sakti, Universitas Taman Siswa, Universitas Putra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Institut Teknologi Padang, dan Universitas Dharma Andalas. Saat ini ada 3 ruas jalan utama yang menghubungkan Kota Padang dengan kota-kota lain di Sumatera, yakni jalan ke utara menghubungkan kota ini dengan kota Bukit Tinggi dan di sana bercabang ke kota Medan dan Pekanbaru. Terdapat pula cabang jalan di dekat Lubuk Alung ke arah kota Pariaman, dan jalan ke timur dari Kota Padang menuju kota Solok, yang tersambung dengan jalan raya lintas Sumatera bagian tengah. Sebelumnya, di Arosuka juga terdapat persimpangan menuju kota Jambi melalui Kabupaten Solok Selatan, dan jalan Kota Padang ke selatan yang menyusuri pantai barat Sumatera menghubungkan Kota Padang dengan kota Bengkulu melalui Kabupaten Pesisir Selatan. Kota Padang yang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang saat ini juga sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan. Dalam mendorong pariwisata di Kota Padang, pemerintah menggelar Festival Rendang untuk pertama kalinya pada tahun 2011, setelah sebelumnya rendang dinobatkan oleh CNN Internasional sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat di dunia. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. Makanan yang populer diantaranya seperti gulai, rendang, ayam pop, terung balado, gulai itik cabe hijau, nasi kapau, sate Padang dan karupuak sanjay. Restoran Padang juga banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Meskipun begitu, yang dinamakan sebagai masakan Padang sebenarnya dikenal sebagai masakan etnis Minangkabau secara umum.